Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ulis Lastriningsih. Ibu mengajar pelajaran IPS di kelas 7A, B, dan kelas 7C. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Pada sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Baiklah anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan yaitu materi ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya coba kalian siapkan buku IPS kelas 7 dan buka halaman 3 serta kalian simak. Untuk materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan perbedaan karakteristik antar ruang. Setiap makhluk hidup di bumi yaitu memerlukan ruang atau tempat. Pada kesempatan hari ini Ibu juga berada di ruang yang seharusnya Ibu berada di ruang kelas, tetapi pada kesempatan ini Ibu menyampaikan materinya yaitu berada di ruang tamu rumah Ibu. Anak-anak sekalian, kalau misalnya ditanya apa toh sebenarnya ruang? Ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Di sini ruang tidak hanya terbatas yaitu udara yang berada di bumi atau di permukaan bumi, tetapi ruang itu mencakup keseluruhan yaitu baik perairan itu meliputi laut, kemudian sungai, kemudian danau. Kemudian juga lapisan tanah atau tanah di mana kita tempat berpijak. Semuanya itu adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Nah, coba perhatikan, ini ada beberapa gambar. Perhatikan, gambar yang pertama adalah kita tidak asing lagi, itu adalah gambar Islamic Center, tempat wisata yang berada di Tulang Bawang Barat. Nah, kalau kita lihat betapa megahnya gedung menjulang tinggi itu, yang di mana di dalamnya ada sebuah bangunan masjid, tempat beribadah umat Islam. Kemudian di sekitarnya ada tanaman, yaitu tanaman yang unik. Kemudian dikelilingi oleh perairan, tempat yaitu kolam ikan perikanan air tawar atau air tawar. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan itu adalah yaitu Taman Agrowisata Tulang Bawang Barat yang tempatnya ada di lokasi SMK 1 Tulang Bawang Barat atau Komplek Perumahan Tulang Bawang Barat. Kalau kita lihat di situ selain tempat wisata, maka agrowisata pun yaitu mempunyai fungsi yang lain. Di situ ditanami yaitu buah-buahan. Jadi kalau misalnya pas panen, kalian berwisata sekaligus bisa merasakan mencicipi buah-buahan yang ada di Taman Agrowisata. Kemudian ada gambar yang berikutnya adalah gambar kebun karet. Nah, di sini kalau kita lihat kebun karet, daerah yang digunakan adalah daerah yang mempunyai yaitu tanah yang subur, dataran rendah. Nah, mayoritas masyarakat Tulang Bawang Barat yaitu sebagai petani karet. Jadi sangat terkenal sampai di mana-mana kalau orang Wai atau dikenal dengan wilayah atau daerah Tulang Bawang Barat, khususnya Wai Apung, dikatakan daerah tersebut adalah daerah penghasil karet. Nah, kemudian di sini juga atau di daerah Tulang Bawang Barat juga sudah ada pabrik yaitu untuk pengolahan karet atau
pabrik KJP yang sudah bisa mengolah yaitu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian sudah diekspor ke negara-negara lain, kemudian diolah menjadi bahan yang jadi. Setiap ruang di permukaan bumi itu tadi yang sudah dikatakan yaitu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Nah, dari perbedaan karakteristik tersebut yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang, yaitu antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, kalau kita simpulkan, apa tuh sebenarnya pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yaitu yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak secara langsung ataupun kontak tidak langsung. Nah, interaksi yang melalui kontak secara langsung terjadi apabila seseorang datang langsung ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi atau kontak yang tidak langsung terjadi melalui berbagai cara. Seperti misalnya kita membaca surat kabar, majalah, atau yang lain. Kemudian melihat tayangan di televisi atau melalui media sosial yang lain. Kemudian di situ kita dapat menyimpulkan ada 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi atau disebut dengan complementarity. Nah, di sini contohnya kota A menghasilkan sayuran sedangkan kota B menghasilkan ikan. Nah, di sini antara kedua kota itu saling melengkapi. Yang kota A penghasil sayuran memerlukan ikan. Sebaliknya, kota B penghasil ikan memerlukan sayuran. Nah, itu yang dikatakan saling melengkapi antara kota satu dengan kota yang lain. Kemudian yang kedua, kesempatan antara atau yang disebut dengan intervening opportunity. Ya, contohnya kota A menghasilkan ikan yang biasanya membeli dari kota B, namun diketahui ada sebuah kota yang kita sebut sebagai kota C juga menghasilkan ikan dan kota C jaraknya lebih dekat dengan kota B. Maka pertimbangannya ongkos, kemudian ongkos transportasinya pun lebih murah. Kalau orang jualan, maka untungnya akan banyak diperoleh apabila kota A mengadakan jual beli dengan kota C. 2 yaitu diagram yaitu yang saling melengkapi tadi. Jadi kota A surplus sayuran, kota B surplus ikan. Jadi saling melengkapi antara wilayah atau kota dengan sumber daya yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kesempatan antara. Nah, di sini kota A surplus sayuran minus ikan, kota B surplus ikan minus sayuran, kota C surplus ikan minus sayuran. Kemudian dapat kita simpulkan itu ada keterangannya ya garis-garis putus yaitu untuk interaksi melemah, sedangkan garis yang penuh interaksi kuat. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kalian menyimak video dari Ibu, nanti ada tugas ya, kemudian tolong tugas itu dikerjakan di kertas folio, kemudian diberi nama dan diberi kelas. Nah, nanti pada minggu berikutnya Ibu nanti memberi tugas kembali. Untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat selalu dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.